Kaulah segalanya yang kami percayai Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu semua pada hari ini dalam acara From Batu to the World. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, refleksi kita pada malam hari ini dengan tema Marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada abad ke-17 merupakan puncak kejayaan manusia. Zaman itu disebut sebagai zaman pencerahan. Mereka mengatakan, kami telah sampai pada usia dewasa. Sehingga pada usia dewasa ini, usia 17, mereka mengatakan begini, kami tidak memerlukan Tuhan lagi. Karena kami mampu mengerjakan segala sesuatunya seorang diri. Salah satu tokohnya, Agustinus Comte, mengatakan begini. Dengan tegas dia mengatakan bahwa hanya orang yang bodoh atau orang yang primitiflah yang masih mempunyai banyak Tuhan. Kemudian Friedrich Nietzsche dengan tegas menyatakan juga bahwa ia telah membunuh Tuhan. Membunuh dengan pikirannya sehingga orang tidak perlu lagi memikirkan tentang Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah pada puncak kejayaan itu tujuan manusia untuk mencapai kesejahteraan tercapai? Tidak. Pada waktu itu dunia semakin hancur. Terjadi perang dunia 1 dan 2. Berjuta-juta manusia mati terbunuh pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, Bon Scott merupakan seorang musisi era 70-an. Juga mantan vokalis band terkenal, AC/DC. Bon Scott dianggap sebagai orang yang menghina Tuhan. Karena ada salah satu lirik di lagunya yang berbunyi, jangan hentikan aku sedang asik berjalan ke neraka. Lagu tersebut ada di dalam album yang dirilis pada tahun 1979. Dan tepat setahun kemudian, ia ditemukan tewas karena tersedak oleh muntahannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, begitu hebatkah kita sehingga kita tidak memerlukan Tuhan? Begitu kuatkah kita sehingga kita tidak mau datang kepadanya? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Apa yang kita dapat dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, ada ajakan untuk datang kepadanya. Itulah kata marilah. Kata marilah merupakan ungkapan yang muncul sebagai ucapan pribadi yang ingin mengekspresikan perasaan yang ada dalam dirinya. Ucapan ini mengandung otoritas. Tuhan ingin supaya mereka datang kepadanya. Dia tidak memaksa. Dia mengajak untuk datang kepadanya dengan ketulusan. Bapak Ibu Saudara, kisah tentang Jonsung dari Cina, mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu. Pemerintah Cina begitu ketakutan ketika Jonsung berkhotbah. Mereka takut kalau Jonsung semakin banyak pengikutnya. Mereka takut kalau makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka takut kalau Jonsung dan para pengikutnya bertambah banyak dan melakukan pemberontakan. Maka pemerintah menempatkan mata-mata dan para tentara untuk mengawasi gerak-gerik Jonsung dan pengikutnya itu. Para tentara ini justru dikagetkan dengan kejadian yang tidak mereka pernah lihat sebelumnya. Tanpa dipaksa, banyak orang yang menangis, mengakui semua perbuatan dosanya, tak terkecuali tentara Amerika. Bapak Ibu, ajakan marilah kepadaku adalah suatu ajakan yang lembut, yang merupakan kerinduan Tuhan agar setiap kita datang kepadanya. Ia tulus mengajak kita, maka seharusnya kita pun harus datang kepadanya dengan ketulusan, bukan karena keterpaksaan. Itu bagian yang pertama, satu ajakan, suatu kerinduan yang tulus yang Tuhan inginkan. Marilah datang kepadaku. Yang kedua, siapa yang diajak datang untuk datang kepadanya? Yang diajak datang adalah yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu artinya keadaan yang membuat mereka telah menjadi letih pada saat itu. Sedangkan berbeban berat adalah suatu keadaan yang membebani mereka.
Kedua frasa ini dalam konteks ini merujuk pada orang yang mengeluh karena beban berat. Hal ini berkenaan dengan hukum Taurat yang penuh dengan ritual-ritual dan tradisi-tradisi orang Farisi dan ahli Taurat yang terikat dengan legalismenya. Orang-orang Yahudi hidup dalam hukum Taurat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada kurang lebih 613 atau 621 peraturan yang harus mereka taati. Tanpa terkecuali, undang-undang dan pemerintah hukum bertumpuk-tumpuk. Peraturan di atas peraturan membentuk piramida hukum. Ada Pentateuch, Midrash, Mishnah, dan Talmud. Semua hukum-hukum ini harus dilakukan tanpa pengecualian. Ada salah satu teolog Protestan, Joseph Fletcher, mengatakan begini, menegaskan, legalisme Yahudi lebih mudah menghukum daripada menolong seseorang yang mengalami kesulitan hidup. Matius 23 ayat 4 mengatakan begini, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Oleh sebab itu Tuhan mengecam ahli-ahli Taurat dalam Lukas 11 ayat 46. Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Ketika sidang di Yerusalem, Barnabas berapologet bersama Petrus dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan tengkuk di murid-murid itu, suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, begitu beratnya beban itu yang telah mengikat mereka bertahun-tahun lamanya. Mungkin kita sedang mengalami letih, lesu, dan beban berat yang berbeda dengan keadaan waktu itu. Kita sedang tidak terikat dengan hukum Taurat. Saat ini mungkin ada banyak situasi yang membuat kita menjadi letih, lesu, berbeban berat. Ajakan marilah itu ditujukan kepada kita yang sedang mengalami segala situasi itu. Mungkin Bapak Ibu mengalami keterpurukan, merasa ditolak, kekecewaan, kepahitan, dan lain sebagainya. Ingatlah, ajakan itu ditujukan kepada kita. Yang ketiga, apa yang diberikan ketika dia datang kepada kita? Ketika dia datang, kita datang kepada Tuhan. Dikatakan, aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan kelegaan. Mengapa menggunakan kata akan? Karena kelegaan dan kesegaran itu diberikan kepada mereka yang mau datang kepada Tuhan. Yesaya 46 ayat 4b dikatakan begini. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ayat ini seharusnya menjadi jaminan bahwa Tuhan sudah melakukan banyak hal bagi kita. Aku telah melakukannya. Bukan hanya sudah, tetapi terus-menerus mau menanggung kamu terus. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat, aku mau memikul kamu terus. Bahkan puncaknya, mau menyelamatkan kita. Bapak Ibu, beberapa waktu ini saya membaca kisah novel dari karangan Bapak Gunario Sudarmanto yang berjudul Dunia Maya. Novel ini mengisahkan tentang bagaimana orang yang ditolak, orang yang mengalami kepahitan, orang yang mengalami tidak dikasihi, orang yang terluka, orang yang tidak dicintai, dan orang yang dikhianati. Namun menarik, ketika di akhir cerita novel ini, ada pemulihan yang terjadi. Dan pemulihan itu, karena mereka semua mau datang kepada Tuhan. Mengakui dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di hadapan Tuhan. Inilah yang saya sebut dengan kelegaan. Inilah yang saya sebut jalan keluar. Inilah yang saya sebut dengan pemulihan. Pemulihan terjadi ketika kita mau datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin sedikit bersaksi tentang perjalanan hidup saya. Saya melanjutkan
kesaksian saya dari lanjutan yang lalu pernah saya saksikan. Ketika saya datang kembali ke Batu, saya sebutnya panggilan kedua saya. Dari Bali saya datang ke Batu. Itu situasi yang tidak mudah bagi saya ketika datang kembali di Batu. Saya harus memulai lagi dari step di bagian awal. Waktu itu saya harus menyelesaikan skripsi, yang bekerja hanya istri saya. Saya datang dengan tanpa sponsor waktu itu ketika datang ke Batu, ingin menyelesaikan studi saya. Bapak Ibu tahu, dari tahun 2008 sampai tahun 2020, saya harus pindah rumah sebanyak 7 kali. Maksudnya bukan karena saya kaya, tapi karena mencari rumah yang gratisan, yang murah. 7 kali saya harus pindah-pindah rumah. Dalam proses itu saya ingin menyaksikan gini ya, beberapa hal saja. Waktu itu pernah suatu kali saya kehabisan makanan, dan saya waktu itu sakit. Dalam keadaan sakit, yang ada di rumah hanya 1 genggam beras saja. Lalu istri saya pagi-pagi mau berangkat kerja, dia bilang, beras ini akan saya buatkan bubur untuk kamu, supaya kamu bisa makan, dia bilang gitu. Akhirnya istri saya membuatkan bubur, segenggam beras itu. Kamu makan apa? Saya bilang. Dia bilang, saya di kantor nanti akan dapat snack, dia bilang gitu. Lalu dimasaklah itu dan dimakan oleh saya, kemudian saya minum obat. Pulang dari kantor, istri saya datang, sudah makan? Ya sudah makan dan minum dari snack tadi di kantor. Dia bilang. Lalu siang kita makan apa? Tidak ada. Tidak ada yang dimakan. Sampai jam 12 nggak ada juga. Tapi tepat jam 2 waktu itu. Jam 2, ada teman saya, sahabat saya datang. Karena kami sudah di Batu berapa bulan, dia belum sempat mengunjungi. Itulah yang berdoa tadi. Bapak Willianus Ilu waktu itu masih pacaran dengan Ibu Olive. Masih pacaran. Mungkin dia tidak tahu waktu itu kalau kami sedang tidak punya makanan. Apa yang dia bawa? 4 bungkus lalapan, 5 kilo beras, dan 1 dus mie waktu itu. Saya bilang, inilah tanggung jawab Tuhan atas panggilan kami. Kami meyakini situasi yang tidak mudah, namun kami meyakini bahwa panggilan Tuhan itu nyata, bertanggung jawab atas panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Itu peristiwa pertama. Setelah pindah rumah, saya tinggal bersama dengan sahabat saya yang lain. Itulah Bapak Freddy Purwanto. Pernah suatu kali kami kehabisan uang juga waktu itu. Di sekitar rumah kami, kalau Bapak Ibu semua alumni atau yang pernah sekolah di sini, ada rumah Mamre namanya. Ketika di rumah Mamre, ada pohon bumbu, kalau orang Jawa bilang itu kunci, pohon kunci. Ada banyak di situ, lalu kami gali bersama Pak Freddy. Kami gali, dapatlah setengah karung, sekitar 10 kiloan. Dengan tujuan kami akan jual. Saya dengan Pak Freddy menggali, kemudian setelah kami bersihkan, kami jual ke pasar. Apa yang terjadi? Setelah di pasar kami tawarkan ke pembeli-pembeli, nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang mau beli. Kami pulang lagi bawa itu. Bawa kunci itu. Tapi peristiwa itu mengajarkan kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Untuk selalu datang kepada Tuhan. Situasi itu tidak mudah ketika kami lewati satu persatu. Tetapi kami mau setia kepada Tuhan. Terus mau datang kepada Tuhan. Akhirnya satu demi satu kehidupan keluarga kami dipulihkan. Bahkan sampai titik ini Tuhan masih pelihara kami. Itulah bukti penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita terlalu gengsi untuk datang kepada Tuhan. Dengan menganggap kita mampu menyelesaikan masalah kita sendiri. Jangan kita terlalu takut seolah-olah Tuhan tidak mampu menyelesaikan setiap permasalahan kita. Jangan kita terlalu ragu dengan kemahakuasaan Tuhan. Dia berkuasa melakukan segala sesuatu. Jangan kita terlalu malas untuk datang kepada Tuhan. Dengan alasan berbagai macam, sibukkah dan lain sebagainya. Mari, datanglah kepadanya. Hanya Dia Tuhan yang mampu memberikan kelegaan yang sejati. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.